Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali bersama Pak Erwin. Kita akan belajar kembali tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mensederhanakan pecahan, mencari pecahan yang senilai. Masih ingat tentunya anak-anak ya? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari pecahan. 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 Mungkin anak-anak berpikir pecahan itu apapun bilangan yang per 1/2, 3/4, 5/7, dan seterusnya. Bukan. Yang namanya pecahan bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu bagaimana? Pecahan biasa. Contoh dari pecahan biasa seperti halnya 3/4. Ini yang dinamakan pecahan biasa. Terus ada lagi pecahan campuran. Kalau pecahan campuran yang bagaimana? Pecahan campuran terdiri dari pecahan bulat dan campuran itu seperti halnya 2/4/5. Pecahan campuran terdiri dari 2 suku bilangan. Selanjutnya ada desimal. Desimal juga termasuk dalam pecahan. Desimal itu yang bagaimana? Desimal itu ciri khasnya adalah ada komanya. Contoh 1,25. Ini juga disebut pecahan. Terus yang keempat ada yang dinamakan dengan persen. Pasti tidak asing lagi dengan kata-kata persen. Di mall, di swalayan manapun banyak sekali yang memberikan kata-kata diskon atau sering disebut dengan persen. Diskonnya berapa persen? Misal 50%. Ingat, tanda persen adalah seperti ini. Kalau desimal ada komanya, kalau pecahan campuran ada bilangan utuh dan pecahan biasa. Itu dikatakan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa seperti yang kalian sudah ketahui, seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana pecahan biasa, mana pecahan campuran, mana desimal, dan mana yang persen. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan mengubah bentuk dari pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Itu bisa diubah menjadi bentuk sesuai yang diinginkan. Misal dari pecahan biasa jadi campuran, atau pecahan campuran jadi desimal, atau desimal menjadi persen. Dibolak-balik bisa. Nanti akan Bapak ajarkan. Untuk video selanjutnya tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ulas satu persatu mengenai macam jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa sering dilambangkan dengan A/B. A/B. A/B itu apa sih Pak? Itu hanya lambang saja. Perumpamaan A/B, misal contoh dari pecahan biasa adalah 3/4 seperti ini. Itu contoh dari pecahan biasa yang sering dilambangkan dengan A/B. Terus pecahan biasa sendiri dibagi menjadi dua. Ada pecahan murni dan ada pecahan yang tidak murni. Kok ada yang murni, ada yang tidak murni? Itu yang bagaimana? Yang seperti ini. Ada yang murni.
ada yang tidak murni. Yang murni yang bagaimana? Murni itu pembilang dan penyebutnya lebih besaran penyebutnya. Masih ingat pembilang yang mana? Pembilang itu yang atas, pembilang, penyebut. Ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, itu dikatakan bilangan pecahan biasa murni. Contohnya 1/2. 1/2 ini dikatakan pecahan biasa murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya, pecahan biasa tidak murni. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya 8/3. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu dikatakan tidak murni. Kenapa kok dikatakan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dan ini adalah syarat bagaimana pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Cara mudahnya, silahkan kalian bagi 8 dibagi 3. Dapat berapa? 8 bagi 3. Pakai porgapit bisa. 8 dibagi 3. Berapa? 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Ya, 6. Dapat 2. Sisa 2. Artinya apa? Dapat 2. 2 ditulis 2. Sisa berapa? Sisa 2 dibagi 3. Inilah yang dinamakan pecahan campuran. Itu cara mengubah dari pecahan biasa tidak murni menjadi pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran seperti ini nanti 2/3. Nah, tulis atau sering dilambangkan kalau pecahan campuran dilambangkan dengan A sama D. A B per C. Kok bisa A B per C ya Pak? Contohnya seperti ini. A hanya berapa dari angka ini? 2, berarti tulis 2. B per C berarti 2/3. A B per C sama dengan 2/3. Ini contoh ya. Kenapa kok bisa seperti ini Pak? Inilah yang dinamakan pecahan campuran. Ada bilangan utuh, bilangan bulat, dan pecahan. Makanya dinamakan pecahan campuran. Pecahan campuran ini bisa juga menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Perhatikan. 2/3. Caranya bagaimana Pak? Oke, kita buktikan apakah hasil 2/3 hasilnya bisa sama dengan 8/3. Coba kita buktikan caranya. Yang pertama-tama adalah kalian harus mengalihkan penyebutnya dengan bilangan utuh. Lihat ya panahnya ya. Yang pertama ini dikali 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah itu hasil dari tadi perkalian tadi 6 ditambah 2. 6 tambah 2 8. Per penyebutnya berapa? Penyebutnya tinggal dilihat tadi. Penyebutnya berapa? Oh, penyebutnya 3. Berarti 8/3. Ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ini tadi dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
Jadi silahkan kalian pahami pecahan biasa itu yang bagaimana, pecahan campuran itu yang bagaimana. Tapi ingat, syarat untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran adalah dengan syarat pembilangnya lebih besar. Ingat, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Beda dengan pecahan campuran juga menjadi pecahan biasa, caranya sama semua. Dikalikan terlebih dahulu, penyebutnya dikalikan terlebih dahulu, baru ditambah. Jadi kalian harus mengetahui proses bagaimana cara perubahan dari pecahan biasa menjadi campuran maupun campuran menjadi pecahan biasa. Seperti itu, paham? Selanjutnya kita akan masuk pada pecahan desimal. Desimal itu yang bagaimana? Ciri khas dari desimal adalah yang ada komanya. Contoh desimal 2,5. Komanya ya, ingat desimal itu yang ada komanya 2,5. Terus bagaimana Pak? Katanya tadi desimal pun juga bisa menjadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya mudah. 2,5. Kalian bisa dengan cara 0,5. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Kalau 2,5 di belakang koma 1 angka, itu sama dengan 25 per, kalau di belakang koma 1 angka berarti nolnya 1. Nolnya 1 artinya per 10. 25 per 10. Ini jadi pecahan biasa, dari desimal menjadi pecahan biasa. Kalau dari pecahan biasa menjadi desimal bagaimana Pak caranya? Caranya seperti ini. Semisal ada angka 3/4, ubahlah menjadi desimal, pecahan desimal. Bagaimana caranya? 3/4 artinya apa? 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. Kalian harus bisa poros bebet, harus terbiasa dengan poros bebet. 3 dibagi 4. Oke, kita teruskan. 3 dibagi 4 tidak bisa Pak, karena 3 lebih kecil. Caranya bagaimana? Pinjam 0. Jadi 30. Ingat, kalau pinjam 0 atasnya dikasih 0, nah setelah kita kasih 0, baru kita bagikan. 30 dibagi 4 berapa? Banyak 7. 28. Kurangi. Kalau mengurangi dari belakang 0 tidak bisa, jadi pinjam depannya. 10 dikurangi 8 berapa? 2 bagi 4 tidak bisa, pinjam 0 lagi. Kalau yang pertama sudah pinjam 0, tulis komanya cukup 1 kali saja. Kalau pinjam 0 yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu menuliskan koma lagi. Jadi 20 dibagi 4 berapa? 5. Jadi hasil dari 3/4 sama dengan 0,75. Seperti ini. Ini cara mengubah dari desimal menjadi pecahan biasa. Kalau ini mengubah dari pecahan menjadi desimal. Seperti itu. Ini cara mengubah dari bentuk desimal. Oke, selanjutnya kita akan mengubah persen. Persen
Artinya persen itu apa sih? Persen, misal 50%. Persen itu artinya apa, Pak? Udah, kalau dari persen menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Ingat, persen itu per 100. 50-nya tinggal ditulis di atasnya. Jadi 50 per 100. 50% artinya adalah 50 per 100. 50 per 100 itu. Ya. Jadi ingat, kalau mau mengubah menjadi persen, syaratnya adalah penyebutnya harus per 100. Misal dari pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal. Jadi penyebutnya harus per 100 untuk mengubah menjadi persen. Seperti itu. Semisal dari pecahan biasa menjadi persen itu bagaimana, Pak, caranya? Kita lihat. Ini sampai 3 per 4. 3 per 4. Ini dari pecahan biasa diubah menjadi persen. Caranya bagaimana, Pak? Caranya kalian harus membuat penyebutnya itu menjadi per 100. 4 kali berapa? Yang hasilnya 100 kali 25. 4 kali 25 hasilnya adalah 100. Kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. Hasilnya berapa? 75 per 100. Kalau sudah 75 per 100, artinya apa? Sudah bisa diubah menjadi 75%. Seperti itu. Oke, silakan kalian pahami video-video yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian cermati, kalian telaah, kalian pelajari secara terus-menerus, karena matematika itu mudah. Jangan pernah bilang kalau matematika itu susah. Matematika itu mudah. Setiap orang pasti bisa matematika. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, silakan kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Dari Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.